kita akan ngobrol santai dengan tema yang sangat menarik. Mau tahu apa temanya? Temanya adalah Satrio Piningit. Tentu saja tema Satrio Piningit ini tambah santer diperbincangkan oleh masyarakat luas. Yang pastinya kesempatan kali ini kita akan ulas jauh lebih dalam dan lebih menarik lagi bersama dengan rekan-rekan Polokinasi. Mau tahu bagaimana keseruannya? Stay tune terus at Polokinasi YouTube channel. Oke Pol, kembali lagi di channel Polokinasi. Salam budaya. Nah, kali ini seperti yang sudah saya katakan tadi di awal, kita kembali lagi di obrolan santai ya. Kita ngobrol santai dengan tema yang sangat menarik tentunya. Temanya apa, Dir? Satrio Piningit. Nah, ini dia. Banyak hal yang bisa kita ulas ya mengenai tema Satrio Piningit ini, yang pastinya juga ini semakin kesini makin santer ya Dir ya, dan juga teman-teman juga pasti udah banyak tahu ini makin santer diperbincangkan oleh masyarakat luas tentunya. Nah, dari tema ini kita mengambil beberapa poin yang insya Allah nanti kita akan bisa angkat ke permukaan dan menjadi bahan untuk tema kita kali ini dalam ngobrol santai bersama Polokinasi. Tema yang pertama adalah apa Dir? Bisa dijelaskan? Poinnya yang pertama, kenapa sih kok bukan kenapa, awal mulanya apa kok muncul kata-kata Satrio Piningit? Nah, dari mana asalnya, apa itu Satrio Piningit, kok tiba-tiba ada Satrio Piningit? Nah, itulah ya gitu ya. Itu poin yang pertama Mas. Kemudian poin yang kedua apa tadi lah itu deh. Kamu lali hafal materi kan awal kan lemah untuk melupa ya, harusnya kurang literasi. Jadi yang kedua, kenapa Satrio Piningit ini menjadi apa namanya, booming atau apa Ya, idola untuk dibicarakan makin santer saat ini ya, di masa-masa pandemi makin santer ya. Mungkin juga di situ ada hope ya, ada semacam harapan ya untuk ke depan kita menjadi itu apakah menjadi harapan ya yang lebih baik gitu ke depannya, atau itu suatu kebanggaan atau gimana, nanti kita bahas ya di tema yang kedua. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, sekarang poin yang ke-7. Ketiga dulu. Tiga ya. Yang poin ketiga, menurut pandangan dari tokoh-tokoh masyarakat itu apa, budayawan, tokoh masyarakat itu termasuk spiritualis ya, termasuk spiritualis, budayawan, sejarawan, tangyawan, dermawan, itu apa menurut pandangan umumnya itu. Dan poin yang keempat. Yang keempat baru kita ulas lebih dalam versi ini, ada versi versi kita sendiri, ada versi kita kan ada punya tim spiritual sendiri ya. Apa itu namanya? Pemburu sejarah gaib. Katanya sejarah gaib atau fakta gaib? Fakta gaib dan sejarah gaib. Katanya detektif. Sejarah gaib, detektif. Ghostbuster lah. Yang tentunya nanti tidak akan menyesarkan. Oke. Oke Paul, kita akan membahas poin yang pertama ya. Ini awal mula atau sejarah timbulnya istilah Satrio Piningit ya. Ini ceritanya gimana sih Mas? Nah, ini moro-moro kita kan ujuk-ujuk. 5 orang pasti punya gambarannya apa yang namanya 6 Mas, 6. Oh 6 ya. Gede, nggak terlalu penting. Ya, mari kita kembali soalnya. Bahasa Indonesia Makarya. Bentar lagi kita aku mau makarya. Bekerja. Oh iya. Jadi cuma sebentar saja ya Paul ya. Semua Iya. lanjut. Kita kan berenam tentunya sudah tahu apa itu kata-kata Satrio. Nah, Mas apa definisi atau gambaran yang selama ini tentang Satria bahasa Indonesia? Secara harfiah dulu ya. Satria itu kalau menurut pandangan saya, Satria itu seorang yang gagah berani, bijak, berani mengambil kesimpulan atau tindakan. Kalau menurut kata saya, cuman kalau saya mendengar kata-kata Satrio Piningit itu sejak mulai era tahun 90-an sampai center-centernya itu
mulai muncul tahun 90 mau ke 97 ya 97. Cak Krismo Iya, itu 90 akhir berarti. Setelah era orde baru ya. berarti itu bener awakmu kan. Aku waktu itu saya masih belum lahir. Saya sudah mendengar itu. Nah, terus Tahun 97-an itu saya sudah mendengar kata-kata Satrio Piningit, dan senternya itu tahun 2000 sampai sekarang itu masih tetap aja bicarakan tentang Satrio Piningit. Tapi saya sendiri untuk apa itu Satrio Piningit saya jelaskan saya masih belum tahu sih. Makanya nanti kita mungkin ada teman-teman yang tahu. Nah ya ini diulas ini. Iya, makanya itu saya juga sendiri nggak tahu Oke. apa Satrio Piningit. Saya sudah dapat poinnya. Berarti senternya itu center apa santer? santer ya. Saya ngikutin Oh, dia. center. Setolong. Trabol ini orang Jawa. Bro. Jadi Kurang literasi. iya, center jadi santer artinya. Bahasa Inggrisnya first level. Misalnya oblik. Jadi santernya itu dari tahun 97. Waktu Krismon itu berarti. Krismon itu puncaknya 98. Hah? Puncaknya kan 98. 98 ya. Tapi gejalanya wis Mulai 97. 97 jalannya. Muncul kata-kata Satrio Piningit. Itu kalau santernya ya. Hmm. Tapi sebenarnya Satrio Piningit itu dari mana sejarahnya? Sejarahnya itu loh. Mas. kalau Satrio Piningit itu ya benar yang diomongkan Mas Apet ya. Dari saya SD, SMP, SMA itu tidak pernah mendengar. Ya mungkin masih belum tertarik ya. Waktu itu kan saya playboy, jadi kumpulnya itu Dengan perempuan. toh. Oh, Makanya karmanya banyak ya. Iya. Jadi setelah tahun 96 ya sudah mulai mengamati dunia ya, mengamati, mulai ada sifat ketertarikan dengan negara kita, dengan sejarah kita, dengan budaya kita. Nah, saya mulai mengamati, mempelajari termasuk politik ya. politik. Enggak begitu saya. Kan gandengan ini Oh, iya. Lexus Oh, iya. hitam. Jadi jangan tanggung-tanggung. Iya, siap nanti. Itu mulai sejak Krismon itu kan katanya Mas Apet santer, memang betul santer dibicarakan. Saat itu kita mengalami Krisis ya. krisis ekonomi Global itu ya. ya seluruh dunia global. Imbasnya Indonesia luar Dan kita biasa. sangat terkena imbasnya saat itu. Penderitaan dan Kesetaraan. Ya, dari situ mulai orang-orang memunculkan ya istilah Satrio Piningit. Saya tertarik mencari referensinya apa. Jadi bermacam-macam pendapat dan ulasan tentang Satrio Piningit. Nah, seperti Mas Apet bilang tadi, Satrio itu apa? Orang yang sifatnya seperti ini. Oke, Jadi, nanti kita bahas di tema 2. Sekarang Satrio Piningit. Ngapunten nggih, Mas Imam nggih. Nggih. Ngapunten suhu. Pulau Selat. Sejarah Satrio Piningit itu dari mana, Mas? Timbulnya kata-kata Satrio Piningit. Tiba-tiba ada istilah Satrio Piningit ya. Jadi kalau kita mengacu pada referensi tentang sejarah itu di kitab Jongko Joyoboyo atau Jongko Joyoboyo itu disebutkan. Joyoboyo, oke. Nah, salah satunya itu yang dijadikan pedoman oleh para budayawan dan para spiritualis. Acuannya itu yaitu Selat Jongko Joyoboyo itu. Nah, di situ disebutkan dia akan muncul, kapan akan muncul ya, kemudian ciri-cirinya seperti apa, terus keistimewaannya seperti apa itu disebutkan. Berarti Jongko Joyoboyo ini dulunya peramal, Mas ya? Raja yang Raja peramal, yang
yang bisa meramal lebih jauh seperti nanti akan ada apa namanya besi, kan dia meramalkan juga besi yang bisa terbang, ngumpul. Nah itu ternyata pesawat terbang ya. Terus Pulau Jawa akan dilingkari cincin, nah, ternyata rel kereta api. Seperti itu. Jadi dari situ masyarakat kita cenderung lebih ke percaya karena dari Joko Joyoboyo Satrio Piningit. Mungkin kita sudah dapat poinnya di tema pertama ya Surya. Kalau itu versi yang umum itu gimana Mas? Itu kan menurut atau berdasarkan ramalan Prabu Joyoboyo. Pak Sandi Sepatuan ya. Pak Sandi Sepatuan mau makar ya. Oh, kerja. Sepatu itu apa Mas? Sepatu. Sepatu itu adalah Alas kaki. ya, Pak Sandi itu kalau sepatu mau kerja Ya wis, sama teman-teman. hati-hati Mas. Bisa diceritakan itu Mas, menurut versi yang umum ya, berdasarkan Ya, nanti kita bahas di tema 3. tema yang 3. Kita bahas tema pertama kita sudah dapat poinnya itu sejarahnya. Iya benar itu. Kira-kira seperti itu. Oke. Karena kita membahas sesuatu yang bingung, jadi Semuanya semuanya bingung. Asik nih kalau sama-sama bingung. Kan mungkin biar ada benang merahnya, ya toh, yang nggak ada salahnya juga. Jadi versi yang umum Itu yang Joyoboyo, ya. kebanyakan orang tahu berdasarkan ramalan Prabu Jayabaya itu atau Joyoboyo. Ada ini, ada Ada kalau kita dari khusus itu dari mana? gimana? Pandangan khusus. Nah, pandangan khusus itu biasanya leluhur kita itu untuk meramalkan atau menggambarkan sesuatu itu dengan sandi-sandi yang tertutupi. Nah, intinya catch point itu kan tertutupi. Jadi banyak anak cucunya itu yang melihat ramalan atau serat-serat ya Joko Joyoboyo itu secara letterlek, sisi yang tersurat, sisi yang tersirat. Nah ini yang masih bias, jadi banyak pendapat seperti Karena itu. sanepan ya, Iya. banyak sanepan ya dulu. Nah, Sanepan dong. sanepan itu kiasan ya, Kiasan. jadi sandi-sandi. Jadi untuk menggambarkan sesuatu itu dialihkan dengan kata-kata yang lain, apa penggambaran yang lain. Tapi intinya ini misalkan manis ya, gitu ya. Ini nanti digambarkan seperti apa manis itu, tapi tidak manisnya itu. Seperti Masinyo gitu ya. Nah, itu Oke. begitu. Kenapa Satrio Piningit ini kok jadi banyak perbincangan, mengasihkan gitu loh Mas? Atau ya kamu ketinggalan kok, sorry, mau berlanjut. Ini siapa itu? Siapa ini? Kamu tak diundang ya. Oke, lanjut. Kenapa kok Satrio Piningit ini asik diperbincangkan, bahkan tokoh-tokoh masyarakat kita spiritual, budayawan, sejarawan itu asik mengulas ini gitu. Ini kita masuk ke tema 2 ya. Iya. Apa sih kok menjadi asik gitu loh Mas? Apa dari Satrio Piningit ini? Ceritanya apa sih Satrio Piningit ini? Apakah itu Mungkin teman-teman yang lain. jadi harapan atau kebanggaan? Apa? Mbak Dian ini mungkin Monggo. punya pendapat. Iya, mungkin kalau menurut saya juga sering dengarkan para tokoh-tokoh spiritual. Saya kira Satrio Piningit ini merupakan suatu harapan untuk kehidupan masyarakat yang Lebih baik. lebih baik. Jadi sosok idola ya. Sosok idola. Tapi menurut saya, kalau menurut saya sih jadilah
Satrio Piningit pada diri sendiri. Diri kita masing-masing. Nah, Istimewa. That's the point. Oke. Saya penasaran Mas, ini yang menurut ramalan Prabu Joyoboyo itu gambaran mengenai sosok ini ya. Kayak Ratu Adil gitu ya. Ratu Adil disebut juga bisa disebut sebagai Ratu Adil. Untuk secara fisik kan itu dikatakan menyerupai Bathara Kresna ya, untuk fisiknya. Kalau dari watak atau perilaku menyerupai Baladewa dan bersenjatakan Trisula Weda. Itu gimana Mas? Mungkin bisa diulas lebih jauh lagi. Jadi kita ulasnya pelan-pelan ya. Dari kata-kata ya. Dari kata-kata pemanasan dulu. Ya. Warming up. iya. Sesuaikan umur aja Mas. Iya. Pelan-pelan. Satrio Piningit. Satrio itu kan seperti yang digambarkan Mas Ape tadi ya, mengacu pada sosok yang gagah berani ya, sosok. Ini biasanya orang-orang mengeluh satria, Satrio. Terus mengacu ada yang pada sifatnya, meskipun sosoknya biasa kayak Mas Inyo ya. Tapi kalau dia punya sifat satria juga nggak salah. Jadi kalau yang satu mengacu pada sosok ini, biasanya satria itu digambarkan pasti dari, kalau kita lihat film-film atau cerita-cerita, pasti digambarkan dari kalangan berdarah biru atau kalangan bangsawan. Ya. Jelas digambarkan di situ gagah, tinggi, sempurna secara fisik, pinter. Terus pendidikannya juga, ya itu. Minimal S3 ya. Terus kemudian ini yang sering dilupakan dari sisi karakter atau sifat. Jadi banyak orang itu kadang-kadang tertipu pada tampilan fisik. Orang mengatakan ini tidak percaya karena tampilan fisiknya seperti itu ya. Nah kita mencoba nanti mengulas yang dari sisi sifat. Meskipun tampilannya, casingnya itu biasa, tapi kalau dia mempunyai sifat jujur, kemudian berani mengatakan kebenaran, ya, amanah. Terus kalau dia jadi pejabat, ya suka memperhatikan rakyatnya. Jadi bukan hanya kepentingan dirinya sendiri, tapi ada sifat satrinya, rela berkorban demi kepentingan bawahannya, kepentingan orang-orang yang dinaungi, yang menjadi rakyatnya, katakanlah seperti itu. Nah ini jarang-jarang jarang dimunculkan. Yang dimunculkan itu kalau sosoknya seperti ini pasti satria. Jadi hanya sekedar casing Mas ya. Itu kita sudah berarti benar itu kayak kata-kata biasa. Kata-kata apa itu? Serigala berbulu domba itu. Nah, itu satire deh. Oh satire ya. Nyindir tapi high level. Kayak deh kan senengannya. Mungkin cara ngomong menang ya moro-moro buang air. Jadi nanti kita difokuskan ke sisi sifatnya. Kita nggak melihat wajah, tapi melihat isinya. Isinya ya. Nah, ya. Kalau kita melihat Mas Surya, wadahnya tinggi. Tinggi. Kalau kayak gini tapi sudah ya. Kalau kalau dari sisi sifat mungkin dia Masino lebih baik, bisa dikatakan lebih satria daripada Mas Surya. Tapi Mas Surya lebih sensitif. Ini fakta apa mungkin? Jadi kita kefokuskan ke sisi sifat aja di satria. Terus piningit itu kan tersembunyi atau disembunyikan. Pingit ya, dari kata dasar pingit ya.
kita diarahkan untuk melihat sosoknya performanya satria dan sifatnya satria yang disembunyikan ya. Dari zaman Insinyur Soekarno sampai sekarang ini kan sosok yang dari sisi fisik ya, Soekarno itu mewakili sisi fisik dan sisi, saya ngomongnya sisi spiritual isi. Jadi sifat-sifat satrianya ada di situ. Nah, semakin kesini ini malah nggak anu, yang hanya ditonjolkan itu sisi fisik. Nggak anu itu maksudnya dari sisi isinya orang itu ya. Sifat-sifat satrianya itu malah kurang qualified. Ya, malah terkikis, malah yang ditonjolkan dari itu tadi performnya. Ini keturunan siapa? Ya kan kita diarahkan ke situ. Ya. Jadi memilih pemimpin terang itu pasti ya terang keturunan terah itu. Ini pasti dari terah ini ya. Kita selalu diarahkan seperti itu. Tidak pernah kita diarahkan melihat dan menilai seseorang itu dari sisi isinya. Ya bukan visi. Itu kan tidak ketemu kita satrio piningit ya. Dari apa namanya sisi sifat dan performan, kemudian piningit sendiri yang tersembunyi. Nah, tersembunyi ini kalau saya artikan tersembunyi ini, nah ada yang disembunyikan dan dirahasiakan. Yang jelas dari sisi sifat, dari sisi spiritual. Oke, itu. Tapi juga apa bisa dikatakan disembunyikan? Kalau dari kita berbicara dari sisi pribadinya, mungkin sosok yang dimaksud sebagai satrio piningit ini mungkin dia tidak mengakui bahwa dia mempunyai kemampuan. Bisa juga seperti itu Mas ya. Atau opsi yang kedua, dia ini mungkin saat ini masih disembunyikan, menunggu timing yang tepat untuk keluar. Dia tidak menundukkan diri ya. Tidak menundukkan diri, dan juga ada beberapa literasi yang juga sempat saya baca, sosok satria piningit atau sosok pemimpin atau leader ya, menentukan kebijakan ini ya, nanti akan muncul pada saat kondisi yang serba carut marut. Secara ekonomi juga semakin sulit, banyak terjadi kekacauan. Kira-kira begitu Mas. Kalau dari ramalan Joyoboyo seperti itu ya. Apa ini mungkin awal-awal soalnya kondisi kan seperti ini sudah mendukung kondisinya. Jadi begini, kalau kita ngomong dari kenapa sih sekarang ini santer masalah satrio piningit. Ya. Nah, sebetulnya orang-orang yang susah seperti kita ini kan merindukan sosok yang mampu, yang jelas itu mensejahterakan kita secara ekonomi. Ya. Kalau orang ekonominya sejahtera, ekonominya kuat, otomatis semuanya akan tertata. Tapi seharusnya ini Mas ya. Ya. Lihat keadaan Indonesia ini seharusnya sejahtera. Jadi selama ini kita masih belum menemukan sosok itu. Sosok yang kenapa ngomong kayak gitu, Mas Dian? Monggo. Indonesia seharusnya sejahtera. Iya, Indonesia banyak sekali. Kalau ngomong masalah satrio piningit, kita ngomong masalah harta kekayaan, sumber daya alam Indonesia ya. Nah, sumber daya alam sangat berlimpah. Oke, saya dapat poinnya. Jadi di tema yang kedua ini kenapa poin satrio dibicarakan asik, karena itu suatu harapan buat kita. Jadi suatu harapan yang sangat kita harapkan, sehingga menjadi harapan itu sebuah harapan yang tidak menjadi harapan yang sia-sia di atas segala harapan-harapan. Kebanyakan rakyat Indonesia ya, terutama masyarakat Jawa yang percaya itu sangat mengharapkan kehadirannya. Mungkin sudah hidupnya kemekes. Kemekes. Nah ini dia gemes gitu ya. Kemekes itu antara
hidup dan mati itu sudah Ini yang menjadi satu pertanyaan lagi. Hidup tak mau mati pun Dari saya pribadi ya, kenapa kok sosok Satria Piningit ini juga bisa dikatakan sebagai Ratu Adil, Mas? Kok nggak raja? Identik dengan Satrio kan laki-laki ya? Iya. Kenapa kok Ratu Adil bukan raja? ya. Iya kan? Seperti yang tadi kita sempat bahas. Ya, ya saya rasa sih ratu kan ibu, Rasul. Kalau kita mikir positifnya, Sanepan juga mungkin juga Sanepan. Kenapa kok nggak raja? Rasanya kok di hati kok enak ratu ya, enak ibu daripada raja. Berarti Sosok awakmu ibu. gak begitu suka mbak Bapak. Yo enggak, Bapak itu luar biasa, Mas. Kalau ibu, Tapi ibu sangat luar biasa dan karena istimewa. ada surga di telapak kakinya ibu. Sudah cari belum surganya? luar biasa. that's point. That's the point. Mungkin seperti itu. Iya, Pol. Jadi udah jelas ya poin yang kedua tadi. Ya, Sekarang kita boleh geser ke poin ketiga ya. boleh. Poin yang ketiga apa tadi, Deh? Ulasan. Jadi Pandangan ya. Jadi kesimpulannya ini, kenapa kok timbul Satrio Piningit? Karena sesuatu terjadi pada diri kita atau kehidupan sosial kita di masyarakat, terutama kehidupan sosial ya, ekonomi atau segala macam. Itu biasanya manusia kalau sudah terdesak itu harapan-harapan itu muncul. Nah, yang terlihat di kasat mata harapan-harapan ini susah, akhirnya ya cari harapan yang tidak kelihatan. Karena kondisi kehidupan sekarang ini kan bisa dibilang sangat luar biasa. Morat maritnya ya. Enggak, Mas. Enggak. Meroket. Jadi orang yang seperti Mas Dharma bilang itu kan orang ada dua pilihan. Sekarang ini karena tekanan ekonomi yang sangat luar, menjadi jahat terus menjadi baik. Nah, menjadi baik ini katanya Mas Dharma banyak yang lari ke ranah spiritual. Betul. Nah, dari ranah spiritual ini malah makin kuat harapan tentang Satrio Piningit ini ya. Ya. Itu. Berarti klop dong kita membahasnya dari sisi budaya spiritual Jawa nanti. Ya. Sebelum ke poin ketiga kita ngopi dulu, Pol. Oh iya. Benar ya. Pol, Tambah sipa. setelah yang satu ini kita mempunyai tamu istimewa. Siapakah dia? Apakah dia? Stay tune terus ya. Oke. Ladies and gentlemen, Please welcome narasumber kita. yang selanjutnya. Yuwon Nugros. Hah? Yuwon Nugros. Yuwon Nugros. Salah itu lagu ending. Ini adalah tema ngobrol santai, Dir. Ya, apa lagunya? Biasanya pendeka. Apa lagunya? Sing buat tus itu. Teret. Mas Yun, apa kabar? Alhamdulillah baik. Senior. Beliau ini adalah sosok spiritual yang tersembunyi, Paningit. Spiritual Paningit. Ini Mas Yuwon ini yang sudah tidak asing lagi Di kalangan keluarganya sendiri. Terus, oke, lanjut kita bahas Poin yang tema ketiga ya. Ketiga, jadi ulasan tentang Satrio Piningit ya. Oh, aku ada masukan lagi sambil menunggu datangnya Satrio Piningit. Apa ini? Kita harus
sabar. Di Sabar. Kesempatan yang berbahagia ini ingin saya sampaikan. ini boleh ya. Dia ini bisa. Ini monggo kan udah ada Mas Yon juga ya. Iya. Oke. Pandangan itu kan luas ya. Iya. Luas. Bisa dari kalangan mana saja. Sebelum kita membicarakan atau mengulas ke tokoh-tokoh masyarakat yang pernah kita dengar ya, literasi, saya mau mendengar dari Mas Yuwon nih tentang Satrio Piningit itu yang bagaimana Mas Yuwon, mungkin ada ini. Iya, koordinasi semua. Ya. Kalau dari sisi informasi yang saya dapat maupun dari referensi-referensi yang ada di kamus besar misalkan itu seperti itu. Ya, sebenarnya Satrio Piningit itu memang sebuah subjek yang menjadi harapan semua makhluk secara universal. Semua makhluk ya? Iya, Dunia ya? semua makhluk, baik itu manusia maupun yang selainnya. Yang bukan manusia. Jadi Satrio Piningit, manusia. jadi secara universal Satrio Piningit tak menurut pandangan saya dari sisi literasi yang pernah saya baca, intinya yang bisa memayu Hayuning Bawono, artinya yang bisa mengharmonisasi seluruh yang ada di seluruh alam semesta ini. Itu globalnya seperti itu sih. Wow. Memayu Hayuning Bawono. Memayu Hayuning Bawono. Apa itu artinya? Mas Yon? Artinya dia bisa membuat, ibaratnya kayak musik itu ada harmonisasi dari semua alat musik, dari perbedaan-perbedaan yang ada menjadi suatu keindahan yang bisa kita nikmati baik secara kasat mata maupun kita rasakan secara batin ya, seperti itu. Luar biasa. Dalam. Itu dari referensi yang saya baca. Memayu Hayuning Bawono. Kalau dari arti kata-katanya kan memayu itu kan mempercantik ya. Iya. Hayuning itu Keindahan. keindahannya Keindahan. yang sudah ada ini dijaga. Jadi Bawono. sifatnya Alam semesta. menjaga, maksudnya ikut mempercantik Mempercantik dan kehidupan menjaga ini. Alam. Memelihara kehidupan ini, bukan Jangan dirusak. merusaknya. Jangan dirusak. Sifatnya seperti itu, positif. That's the point. That's the point. Dari Mas Iwon ini. Wah, dari Mas Yuwon. Bawono. Wow. Saya nggak nyangka loh ya. Loh, Ya, kata-katanya wah. rahasianya musisi itu banyak spiritualis yang tersembunyi. Para musisi itu. Ya. Berarti spiritualis Paningit. Tersembunyi dan jaga. Ya. Tapi itu bisa dikatakan pada umumnya mungkin Iya. seorang seniman itu memang Gak jauh dari nah itu bisa dikatakan seperti itu Mas. Iya, bisa. Bisa ya. Karena seni itu kan hubungannya dengan jiwa. Betul. Nah, kalau kita ngomong spiritual, spirit kan jiwa ya. Ya. Ya deket-deket, cuma yang satu menampilkan keindahan dari sisi seni, Ya. misalkan lukis atau gerak atau suara. Satunya lagi dari sisi spiritual yang lebih halus lagi. Seni, sama-sama seninya. Ini bahan bagus untuk kita bahas nanti. Di konten yang selanjutnya. Ya. Berarti ada hubungannya juga cipta rasa karsa itu. Iya. Wow. Aku kok. Tepuk tangan buat saya. Orang itu biasanya dipuji kan rendah ya. Ini enggak dipuji tambah maya. Canda. tepuk tangannya gini mulu. Oke, untuk pandangan umum dari tokoh-tokoh masyarakat yang kita dengar ya, ada sesuatu yang istimewa apa mungkin? Ya dari Sri Haji Joyoboyo ya, Ya. dan pendapat yang lain. Kalau dari yang baru saya dengarkan itu, saya baca juga ciri-ciri Satrio Piningit itu ada 3. Ini pandangan umum ya? Sih? Pandangan umum ya. Nah, ada 3. Satu yang disebut Satrio Bayangkara, Satria Bayangkara. Ya, ini Artinya? sifatnya ini mempunyai sifat sabar. Jadi pengasih. Jadi
kalau terhadap lawan politik itu dia setelah tetap memaafkan satu itu. Terus kedua Satrio Panandito, ini sifatnya religius ya. Terus yang ketiga Satria Raja, jadi pemimpin yang mengabdi untuk kepentingan rakyatnya, bukan kepentingan dirinya sendiri, bukan yang bersifat korup ya. Itu. Nah dari tiga ini pendapat orang kan ya. Ini kalau kita personifikasikan ya. Kita personifikasi. Personifikasi. Jadi diwujudkan itu majas. Sosok yang sempurna gitu. Sempurna dengan sifat-sifat itu tadi ya. Satrio Bayangkara itu kalau bisa diartikan Bayangkara itu prajurit ya, sifat itu. Kemudian sifat Panandito religius, ini mengacu pada sosok yang ya ahli-ahli agama atau tokoh-tokoh agama ya. Terus Satrio Rojo, ini pemimpin pemerintahan dalam struktur pemerintahan. Ini kan orang-orang yang kalau bisa kita katakan level high class ya, di susunan hierarki kemasyarakatan. Nah ini pendapat tiga ini. Tapi di Jonggo Joyoboyo itu disebutkan bahwa nanti setelah ya sini ada zaman kekacauan itu akan muncul ya, kekacauan global itu seperti gunung-gunung meletus, bencana alam, terus ada wabah seperti sekarang ini, kekacauan ekonomi juga, banyak rakyat sengsara, itu akan muncul chaos. Seperti itu kan. Nah, itu ciri-ciri, itu salah satu cirinya. Kemudian cirinya kalau kita mengacu pada sosok ya seperti yang Mas Surya katakan tadi, perawakannya seperti Bathara Krishna. Kemudian sifatnya, karakternya seperti Baladewa. Kemudian dia membawa senjata Trisula dan kitab Weda ya. Nah, seperti itu kan. Jadi kita dari urean itu kita memimpikan sesosok yang sangat sempurna, satu orang ya, satu orang yang sangat sempurna mewakili kebaikan semuanya. Pikiran saya kok membayangkan seperti film Aquaman ya Pak, Trisula gitu. Ya kan? Nah itu aku kira cuman mungkin juga Trisula itu juga sanepan. Dan nanti nggak pernah ngomong tapi lucu. Lucunya Nadia. Dia juga mempunyai imajinasi yang sangat liar. Jadi imajinasi cepat. Dan orangnya sangat merendah. Oh iya, ya dia bukan hanya merendah hati kok. Dari urean itu biasanya sama oknum-oknum tertentu akan dibengkokkan mengarahkan pada seseorang untuk kepentingan kelompoknya, kepentingan kelompoknya pasti diarahkan itu loh sing ciri-ciri ini ya. Itu maksud saya, nanti jadikan satu yang sangat bahaya lah, kepentingan itu. Jadi makanya mungkin kalau kita bilangnya Satrio Paningit ya. Paningit. Kalau sudah diarahkan, dia ditunjukkan ini berarti sudah tidak mungkin lagi. Berarti ada maksud tersembunyi dari itu. Itu yang sesi ketiga ya. Poin yang ketiga. Kita sudah tahu itu. Masih banyak, nanti mungkin para bol-bol itu bisa cari referensi tentang kalau satu ini lain. Saya boleh cerita ya Mas? Ya. Gak boleh ya? Gak boleh sebentar Mas. Kalau dari pandangan tokoh spiritual ya, kan beda dengan budayawan dan sejarawan. Mungkin dengan pandangan spiritual, saya pernah dengar itu Satrio Paningit itu gambaran dari diri kita sendiri kalau dari spiritual.
sebenarnya dari diri kita sendiri itu, beliau mengatakan Satrio Peningit itu tidak di mana-mana, yaitu pelajaran untuk kehidupan kamu menjadi satrio yang peningit. Selama ini kamu mungkin belum sadar. Setuju nih saya itu. Setuju nih. Loh, bukan saya yang ngomong. Iya. Ini pandangan spiritual. Tapi iya. Nah, itu beliau mengatakan selama ini kan kita kan sinau ya untuk kehidupan ini, ya Mas Yon ya. Beliau mengatakan begitu. Nah, untuk memunculkan urip sing bener ya wis satrio peningit, beliau mengatakan seperti itu bagi dirimu masing-masing. Lah, kenapa kok seiring dengan tingkah laku kita itu, kalau saya melihatnya sih juga pasti seiring dengan kejadian-kejadian kehidupan sosial bermasyarakat. Saya ingat para tokoh spiritual mengatakan bahwa manusia ini alam kecil, mikrokosmos, jagat alit ya, iya. Dari jagat besar gitu. Sehingga ada kesinambungan, ada apa itu, seperti itu mungkin. Itulah pandangan spiritual Mas. Iya. Seperti itu ya Mas Yon ya. Mungkin Mas Yon juga pernah dengar seperti saya ya, atau pelakunya Mas Yon. Gimana Mas Yon? Gimana? Ada tokoh yang saya tokohkan ini, Iya. betul-betul senior itu. Iya. Sebenarnya memang betul kan. Kalau dari sisi saya pribadi, setelah kita perdalam dan kita coba hayati sendiri gitu ya, sebenarnya memang satria peningit itu ada di masing-masing kita. Selagi kita mau tahu itu, tiap orang itu mempunyai sisi baik dan jelek. Tapi selagi kita pribadi mampu menghayati bahwa kita sebenarnya tahu loh hal yang baik itu apa saja dan seperti apa, dan kita harus menjalankan seperti apa. Disitulah salah satu titik di mana kita melihat ada kebaikan atau satria peningit ada dalam diri kita masing-masing tadi. Tapi mungkin uraian saya ini memang belum mewakili pemahaman yang mungkin secara sepenuhnya dari apa yang saya dapatkan tadi. Tapi paling tidak setiap orang itu memiliki sifat karakter, sifat atau karakter satria peningit itu tadi sebenarnya. Jadi nggak perlu menunggu sebenarnya. Sebenarnya oke. Kalau dari sisi pandangan yang itu tadi spiritual ya. Nah, itu Mas. Ya, itu sih. Benar. Poinnya itu, ya. Mewakili poin yang ketiga ya. Kalau dari pandangan sejarawan kan Joyoboyo ya Mas ya. Jadi Seperti itu. Tapi saya nggak bohong, Mas Yon juga. iya. Saya nggak bohong kok. Oke, lanjut ke poin yang keempat. Poin keempat ya. Poin keempat. Ada lagi mungkin yang mau ditambahkan Ya, Mas mungkin Yon? literasi dari tokoh-tokoh masyarakat spiritual, budayawan, sejarawan, terus apa tadi? Bangsawan, ilmiawan, terus apa Mas? Darmawan. Aquaman. Dari Mas Ingat sendiri, untuk pandangan dari tokoh-tokoh kartun gimana? Pokemon dia. Gimana Mas Ingat? Ya sama kayak Mas Yon tadi ya, paling ada pada diri masing-masing ya. Spiritual berarti. Ya, Berarti mengacu pada sifat karakter betul. individu, bukan pada sosok Itu tubuhnya. pandangan tokoh spiritual. Ya, betul. Ya. Oke. Ini yang kita tunggu-tunggu ya. Seperti biasa, kita kan selalu mengulas atau membuat konten ya. Entah itu kita mengulas mengenai situs cagar budaya ataupun hal-hal yang berbau mistis. Itu kan juga ada berbagai versi. Dan pasti juga kita mempunyai versi menurut versi kita sendiri ya dari. Ya, betul. Nah, nanti yang akan mewakili dan bisa menceritakan atau mengulas lebih dalam lagi dari Mas Simon yang bisa menyampaikan. Tapi Oke. versi kita sendiri itu bukan kita mengklaim kita paling benar. Bukan. Ada dasarnya juga. Tafsir lah kita. Wacana Iya. memperkaya betul. wawasan Ya. budaya. Karena Jadi- kita mengambilnya kan
bukan awur-awuran Enggak. hasil pikiran kita, Bukan. tapi kita melakukan Oh, iya, Mas. observasi. Iya. Saya kira selama ini Alur. kurang. Iya. Dari pengalaman hidup masing-masing guys. Iya. Boleh. Gini. Jadi saya garis bawahi, kita punya tim spiritual sendiri Mas untuk menggali itu semua. Tapi juga bukan berarti ini yang paling benar mutlak ya, enggak ya. Enggak ada benar mutlak ya, hanya Allah. Iya. Kita hanya masih mencari terus versi kita sendiri. Boleh percaya boleh tidak, tapi yang pasti insya Allah ini membuat kita jadi hati yang adem lah. Amin. Amin. Pol ada paket. Oh ini Satrio teko ini Satrio paket Pol. Satrio paket yang paningit. Monggo Mas Inja.